Oke, selamat siang. Semester ini di kelas Digital Modeling 2 kita akan menggunakan software Rhinoceros. Sini kita menggunakan versi 6. Sebenarnya sudah ada versi 7 baru keluar Desember kemarin. Saya belum sempat coba karena requirement-nya belum terpenuhi, itu harus Windows 10. Minimal Windows 10 82 bisa kalau nggak salah. Dan ada juga versi Mac. Ya, jadi kalau kalian mau coba pakai, ada versi trial seperti yang saya sudah posting ya, buat Mac juga ada 90 hari. Jadi kalian hitung-hitung harinya. Oke, waktu kita mulai, biasanya tampilannya nggak langsung seperti ini ya. Biasa ada ditanya mau buka file apa. Nah, kalian biasakan bukanya lar object milimeter aja. Ya, kalian pakai ini. Kalau saya sih sudah buat start sendiri, bedanya dikit. Kita ikut ini dulu. Yang aja pertama, oke. Tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat ada 4 view seperti di AutoCAD, tapi dia langsung pertamanya 4. Kalau AutoCAD 1. Nah, untuk memperbesar, memperkecil, tinggal di double klik. Untuk pindah-pindah, kalau lagi keadaan full screen, mau pindah ke view lain bisa di bawah. Mau pindah view apa? Mau keluar dari full screen, kalian double klik. Yang aktif itu yang ada warna biru. Ya, warnanya biru dia aktif. Jadi seperti itu tampilan, ada pilihan ini untuk shading. Kalau di AutoCAD kalian ada toolbar, kalau di sini dari drop down. Ya, biasanya perspektif yang diganti-ganti. Ini ada software tambahan. Kalau di kalian nggak ada ini. Ya, jadi saya udah install plugin. Toolbar juga di atas seperti AutoCAD udah ada yang dikasih. Kalian juga ada ini, tapi mungkin sampai sini. Ini saya tambahin. Ya, jadi banyak bisa di custom supaya kerja kalian bisa lebih cepat. Di atas juga pasti ada yang beda ya. Ini kalian mungkin nggak ada, ini nggak ada, ini juga nggak ada. Itu bisa ditambah. Jadi untuk kerja lebih cepat, kadang toolbar yang kalian mau ada di tab lain. Jadi kadang lama. Tapi mungkin yang kalian mau pakai di sini nggak semua kan, cuma misalnya ada satu yang kalian mau ambil. Ini kalian bisa copy dari yang tab lain, ya pindahin ke tab yang standar. Cara kopinya kalian bisa keluarin dulu sama kayak AutoCAD, cari yang kosong, klik kanan, show toolbar, kalian mau ambil toolbar apa nanti ya, sekarang biar lihat dulu misalnya ini ada select. Jadi untuk milih objek di Rhino ini jauh lebih enak daripada di AutoCAD. Banyak sekali pilihan select. Yang dipilih itu bisa macam-macam. Selection, ini select, ini udah keluar di atas. Ini, ya misalnya ini select polysurface, jadi taruhnya di atas. Oh itu sini, jangan yang sini. Show toolbar, select. Nah ini select ada banyak, selection, select surface, select ini yang utama. Jadi untuk copy ini perintah kalian tekan control. Ya, yang mau diambil yang mana kalian tarik. Nanti dia akan ada di sini terus. Dibuka, kalian tutup juga pasti ada. Untuk buang, kalian mencet shift. Perintahnya nanti keterangannya berubah jadi move, edit, tarik aja sini. Dia untuk buang, oke, dia hilang. Itu yang pertama seperti itu. Untuk perintah sama AutoCAD hampir 100% mirip. Ya, untuk bikin line, rectangle, ikonnya sama, caranya juga sama. Nggak 100%. Caranya pertama biasa pilih klik di mana. Kalau mau klik ini ada sumbu X merah, sumbu Y hijau di tampak atas. Untuk biasain kita kerja dekat-dekat titik 0 biar gampang. Jadi untuk cari titik 0, misalnya kalian mau mulainya di titik 0,0, tinggal pencet 0 aja. First cornernya 0, enter. Enter, spacebar, klik kanan, gunanya sama kayak di AutoCAD.
Ya, untuk masukin rectangle ada dua cara. Yang pertama bisa pakai ukuran X, Y, misalnya 20,50. Ya, udah langsung kelihatan previewnya. Itu yang pertama. Seperti itu. Cara kedua adalah dengan masukin satu-satu. Kalau kamu malas pencet koma, ya. Misalnya kamu tangan kanan lebih suka di keypad, mau masukin 20, 50, 20 dulu, X dulu, 20, enter, 50, enter. Ya, kadang lebih cepat seperti itu, nggak usah cari koma lagi pakai tangan kiri atau tangan kanan jauh-jauh. Ya, cari cara kerja kalian yang paling efisien. Jadi kerjanya efektif juga. Ya, untuk bikin garis di sini bedanya kalau di AutoCAD pakai L itu jadi langsung polyline. Kalau di sini kalau kalian bikin L perintah kalian ketik nanti ada pilihan banyak. Ya, jadi bisa line itu single line. Kelar satu jadi habis. Kalau mau polyline, multi line ini polyline pakai ini. Ya, kalau diklik, nah nanti sama seperti di AutoCAD dia mirip tapi masukin angkanya agak beda. Bisa pakai add juga. Kalau ini nggak usah pakai, coba muka kanan 50,20. Ya, dia akan lari ke koordinat asli 50-20 ya, jadi titik 1 2 3 4 5 20 supaya bisa lari jadinya ke arah yang kita mau seperti di AutoCAD pakai add 50,20 dia larinya ke sini gitu ya. Jadi kalau bikin garis rectangle mau pakai koordinat jangan lupa pakai add. Panjang garis misalnya mau panjang lurus 50 enter, dia nggak langsung jadi, dia nanya mau arahnya kemana. Jadi habis masukin panjangnya, klik kiri. Jangan lupa ke atas 20, enter. Jangan lupa diklik. Kecuali kalau kalian lagi dideketin terus keluar ini ada namanya tracking. 20, dari situ dia biasanya langsung jadi kalau deket-deket sini. Ya, itu nanti. Ya, jadi untuk perintah nanti bisa kalian ketik di atas. Mau ketik tinggal ketik aja, nggak usah diklik. Misalnya tadi mau bikin polyline, kalau kalian sering ketik P itu dia belum keluar apa-apa, tapi kalau kalian sering ketik P polyline, kamu masukin P, lama-lama dia langsung jadi polyline. Jadi pertama itu masukin huruf awal, ya mulainya di mana, panjang berapa. Di atas ada pilihan, kalau mau diklik bisa, pilihannya mau masukin huruf yang di underline juga bisa, ya. Jadi yang cepat aja terserah. Jadi kalau ada yes no mau diganti, modenya lain diganti, mau jadi arc, ya. Jadi tinggal diklik M, masukin aja M, spasi atau enter, nanti dia berubah. Seperti itu. Lalu di bawah, nah ini dulu properties. Kalian propertiesnya pasti adanya di atas. Jadi kita ada di sini untuk layer. Ini bisa digeser-geser, tarik-tarik, ya. Jadi yang bakal sering dipakai itu adalah layer, properties. Properties ini sering dipakai, jadi makanya saya lebih prefer taruh di bawah, diturunin biar selalu kelihatan. Untuk geser kalian bisa keluarin dulu, ya. Lalu ini mau digeser lagi, cari pelan-pelan sampai dia dapat di birunya seperti ini. Kalau ini jadi berdiri di sebelah, jangan. Maunya yang di bawah dulu. Baru tinggal digedein. Ya, jadi untuk layer ada di sini, untuk buat layer di sini, ini selalu keluar terus. Jadi nggak usah kayak di AutoCAD klik layer manager. Jadi tinggal yang aktif adalah yang dicentang, ya. Mau nyalain, mau matiin lampu di hide layer, nyalain matiin di sini. Untuk pindah layer ada dua caranya, bisa dari sini, ya. Kalau kalian pindah ke layer ungu, kerjanya ungu. Satu dari sini, kalian klik di bagian ini, current, atau di bawah. Di bawah juga bisa pindah-pindah. Ya, jadi ada dua. Yang bisa pindah di sini. Itu untuk layer. Lalu yang lain nanti. Properties, jadi kita bisa lihat objek. Untuk pindahin layer objek adanya di properties. Ya, jadi kalau kalian klik, di sini akan berubah. Kalau nggak diklik, ini tampilannya beda lagi.
Ada yang kepilih, dia akan beda lagi. Kalau yang dipilih teks, dia akan beda lagi. Jadi ini dinamis properties ini. Ya, jadi ini ada tab di sini, perhatikan yang sering yang aktif apa. Ini bagian objek. Nah, ini layer. Kalau mau pindah layer, pindahnya di sini. Pilih objeknya, layernya apa, masukin sini. Ya, jadi objek ini juga bisa dikasih nama. Misalnya rectangle, rect 1. Jadi kalau kamu mau array something, kalian bisa namain dulu supaya nanti setelah di array kalian bisa pilih by name. Jadi di sini ada select, bisa select by name. Ada object ID ya, jadi kalau kalian nanti lihat selectnya itu banyak sekali pilihannya. Select by name, ketik cell. Kalau kalian nggak tahu perintahnya, sini ada cell, cari ada apa lagi di sini. Select name. Masukin nama yang aktif, yang dinamain akan keluar di sini. Tinggal dipilih. Jadi gampang. Kalau udah numpuk kalian punya array, jangan lupa dikasih nama dulu. Supaya selectnya itu gampang. Ya, nanti kalau select dia akan aktif. Ya, seperti itu untuk select. Lalu ini untuk ngatur urutan layer aja sih. Biasanya cuman ini, new layer, paling mau delete pakai ini. Ya, ini ganti warna, tinggal diklik mau warna apa. Kalau udah oke. Ya, ini tipe garis itu nanti. Lalu ini di bawah kita akan selalu menggunakan planar. Ya, biasain planar dulu nyala. Planar itu supaya kalau kamu gambar garis lalu pindah ke view lain, dia nggak lompat. Biasanya lompat ke sumbu 0 kalau planarnya nggak nyala. Jadi biasanya nyala dulu. Jadi supaya kalian kalau buat objek dia nggak, garisnya nggak lompat-lompat. Grid snap itu supaya bergeraknya mati ya. Jadi per grid ini bisa diatur jaraknya per berapa, besarnya berapa. Jadi nggak penting ya, kamu bisa gambar juga di sini. Nggak masalah gridnya kecil. Ya nggak pengaruh. Grid itu cuma buat bantu ngelihat aja. Memang kadang lebih enak memang lebih besar. Ya, ortho itu yang garisnya lurus. Kalau mati dia bergeraknya bebas. Yang miringnya nggak dibatasin. Kalau lagi keadaan ortho nyala, otomatis kalian mau ortho tekan shift. Dia akan bergeraknya dibatasin per sini 45 derajat. Kebalikannya kalau ortonya nyala, mau bebas tekan shift. Ya, tapi kalau kalian mau kena ke titik yang udah snap, dia nggak perlu dimatiin ortonya, dia lompat sendiri. Ya, planar nyalain dulu. Oh, snap itu object snap. Adanya di sini, di atas sini. Kalau mati, dia disable. Untuk nyalain bisa dari sini atau dari sini. Ya, disable-nya diklik sekali, ini akan nyala. Jadi ada endpoint, near, point, middle, center, intersection, perpendicular, dan nanti nyalainnya seperlunya. Ya, smart track itu buat nyari titik. Jadi kalau mau tracking dari titik ini, nah itu kalau smart tracknya nyala, dia akan jadi titik putih. Untuk nyari kayak di AutoCAD. Kalau mati, dia titiknya nggak keluar. Biar snapnya keluar, tapi nggak bakal jadi putih. Smart track seperti itu. Ya, nyari tengahnya. Ya kalau kurva tertutup, dia dikasih tahu close curve. Kalau terbuka, ininya nggak pas bener. Sini, kalau dipilih, open curve. Ya, hati-hati. Di sini open kita banyak kerja nggak cuman close curve. Kadang ya, jadi bisa di extrude juga, bisa di revolve itu open close nggak masalah. Ya, gambol. Gambol ini menarik. Jadi untuk gampangin kalian kalau mau move atau rotate menggunakan gambol. Gambol itu ini, panah ini. Keluar panah. Jadi untuk geser yang free, kliknya di sini. Gesernya mau di sumbu X, kliknya di panah merah. Klik tahan, tarik. Kalau mau cancel, lagi di sini klik kanan, dia balik. Ya, lagi kamu mau ngapain, lagi klik kiri nggak jadi, klik kanan, dia cancel. Ya, lalu untuk rotate juga bisa. Di sini rotate ada panahnya ke arah mana? Kalau mau kebalikannya minus.
Ya minus 45 dia putar ke atas 45. Seperti itu. Ya gambolnya. Ini kalau mau geser pakai angka juga bisa, tinggal diklik sekali. Ya, klik sekali dia akan minta angka, misalnya 50. Enter. Dia ke kanan. Mau dibalikin, masukin minus 50. Atas bawah juga sama. Ya, jadi seperti itu. Ya, kadang ini kok nggak keluar titik ya. Kadang di sini ada titik. Di gambolnya itu, nah ini titik. Ya, titik ini untuk extrude. Jadi kalau move jangan klik di titiknya. Ya, kalau kalian klik di titiknya, ini ada titik. Kalau klik, tarik, dia akan di extrude. Jadi surface. Ya, open extrusion. Kalau mau ganti warna, lihat di sini. Biasanya sih shaded dulu aja. Nah, ya kalau kalian mau move tapi kliknya di titik, jadinya kayak itu. Kayak ini kita mau digeser ke atas. Mau klik geser 10. Dia akan extrude 10 kalau kliknya di titik. Ya, jadi hati-hati. Ini nyala terus nggak apa-apa. Sering dipakai nanti. Ya, lalu toolbar biasa. Nanti kalian bisa lihat-lihat. Sekarang kita satu lagi untuk memudahkan kalian masukin perintah. Di sini ada option. Ya, jadi ini ada banyak. Nanti kita satu-satu. Kita masuk ke option dulu. Jadi kita tools, option, kalau baru sekali ini kadang keluarin lama, tungguin aja. Dan ini banyak pilihan. Jadi kalau mau ganti dimensioning ada di sini di bagian atas. Ya, lain-lain juga ini bisa diatur, mau ngatur warna tampilan juga bisa. Yang penting itu sekarang saya mau ajarin tentang alias. Jadi alias ini kalian kalau buka masih kosong. Enggak kosong sekali tapi enggak sepenuh ini. Dan jadi ini kalian bisa lihat diketiknya apa, nanti perintah yang aktif apa. Ya shortcut, seperti shortcut. Jadi kalian mau tadi line itu kan kalau kalian di AutoCAD biasanya line, kamu ketik line. Dapatnya ini kalau di sini adalah polyline. Jadi supaya kalian ketik L jadi polyline, jadi kalau kalian mau masukin perintahnya nggak tahu apa, kalian bisa klik apa gitu. Nah, di sini nanti lihat di sini command-nya apa. Ini ya, jadi ini kalian copy. Perintah ini kamu copy. Masukin di alias. Kalau kalian nggak tahu perintahnya apa yang mau diketik ya. Jadi kalau mau ganti alias, lihat perintahnya di situ. Klik sekali, baca di atas. Ya, jadi di sini option alias, masukin di kiri itu polyline L, huruf kecil nggak masalah, huruf besar nggak masalah. Ya, RE rectangle ini, jadi masukin di kiri kamu ketik, misalnya new di sini kalian mau circle misalnya L tadi L, ya di kiri L, di kanan perintahnya apa? Kalian lihat di sini udah ada, jadi polyline. Jadi boleh pakai depannya sama, ada kutip ini, terus underscore bisa, langsung juga bisa. Ya, jadi beberapa perintah shortcut bisa digunakan untuk perintah yang sama, kayak ini split. Kadang saya lebih suka pilihnya SS. Kalau SP P-nya jauh. Jadi kalau SS tinggal klik SS, masukin enter, ya langsung di split. Jadi perintah di kanan double nggak masalah, tapi yang di kiri nggak bisa double. Ya, jadi kalian kalau nanti ke depannya sering pakai perintah apa yang ketiknya lama, misalnya mau extrude kalian ketiknya lama, panjang, kalian bisa di sini. Jadi kalau mau extrude sama kayak di AutoCAD, ketik extrude, pertama-tama ketik EX, nah ini banyak ya. Kalau kalian udah sering ketik EX maunya extrude, nanti dia otomatis di sini kamu ketik EX langsung keluar extrude. Langsung enter aja. Di sini ada extrude CRV. Jadi CRV itu curve, SRF itu surface. Ya, jadi nah ini CRV on SRF, extend curve on surface. Ya, ada mesh juga ada. Jadi itu bentuk-bentuk tipe objek di Rhino. Ya, extrude sama kayak di AutoCAD, extrude mau dimasukin berapa tinggi. Lalu dia ada pilihan ini, solid. Ya, ini di AutoCAD otomatis solid. Ini bisa solid, bisa no. Kalau not solid dia bolong. Dia nggak ketutup. Ya. Kalau nggak ketutup, hasilnya seperti ini, bolong. Untuk nutupnya perintahnya CAP, itu paling sering dipakai itu kadang. Ya, itu lumayan sering dipakai, adanya di sini di bagian solid.
Ya, solid pilih di bawah cap planar holes. Syaratnya harus flat lubangnya. Flat itu bukan berarti harus flat 180 derajat ya, enggak. Miring dikit bisa, yang penting bidangnya itu lurus semua. Ya, jadi ini cap ya kan untuk misalnya garis ininya miring bisa di cap nggak bisa. Yang penting misalnya ini kita potong. Jadi kalau mau trim kita juga bisa trim ya trim garis dengan objek 3D. Jadi tinggal pilih trim, ketik TR, lihat kalau kamu belum masukin shortcutnya jadinya triangulated mesh. Tapi kalau kamu sering-sering masukin trim, lalu itu klik TR langsung jadi trim. Di sini ikonnya trim. Ya, jadi trim. Ini kita mau pemotongnya ini, baca dimintanya apa, cutting object, pemotong, ini mau dipotong. Dia kan miring. Nah, ini di cap masih bisa selama bidang ini dia miringnya flat. Kecuali kamu potongnya gelombang dia nggak bisa. Ya, lalu kalian perhatikan di tiap-tiap icon ini ada beda di sebelah kanan bawah. Kadang ada yang segitiga hitam. Ya, ini artinya bisa di-expand. Ya, kalau ini nggak ada, nggak bisa. Tapi kalau yang ada itu bisa di-expand. Kayak ini untuk union, ini untuk different, ini intersection. Ya, boolean. Namanya boolean union. Ini ada banyak yang bisa dipilih. Lalu kadang-kadang kalau kalian deketin ke toolbar ada yang satu cuman ini tooltipsnya cuman satu ya, ada gambar mouse itu klik hitam di kiri, itu artinya kalau diklik kiri jadinya apa efeknya, pen view ya. Nah, ini ada dua, ada klik kiri ada klik kanan, jadi beda. Kayak ini untuk nyembunyiin hide object, klik kiri klik kanan show. Jadi kalau mau diumpetin pilih yang ini, klik kiri pilih ini, klik kanan enter sama klik kanan sama, nanti dia hilang. Untuk keluarin kalian bisa klik kanan langsung di sini, dia akan keluar. Ya, jadi perhatikan aja di sini tooltipsnya dibaca. Ya, seperti itu tooltipsnya. Ini perintah-perintah nanti juga sama lah sama AutoCAD. Ya, jadi kalian mau move juga sama. Kalian punya satu lagi bedanya kalau di AutoCAD kalian sudah extrude 2D-nya hilang. Kalau enggak, kalau di Rhino enggak. Ya, jangan pernah dibuang dulu. Biarin aja rame nggak apa-apa. Kalau mau bikin 3D. Jadi kalau ada apa-apa kamu balik gampang. Jadi nge-save-nya itu nggak cuma satu file ya. Jadi setelah modeling yang masih lengkap berantakan kalian save. Lalu kalau mau yang bersih kalian buang yang nggak perlu lalu save. Jangan sama namanya, jangan ditiban. Ya, untuk move perintahnya M, enter. Kalau biasanya M itu udah masuk otomatis move, atau yang ini klik move. Ya, pilih objek biasa, pilih enter. Mau kliknya di mana? Kalau nggak keluar mid, ya kamu nyalain mid di sini ya supaya keluar pilihannya. Kalau midnya nggak nyala, dia nggak mau. Jadi kotak juga bisa ada center. Kamu deketin sini center juga bisa keluar. Nah, ya center. Kalau mau cari titik tengah. Tapi kadang ngeganggu, makanya ini sering saya matiin. Ya, pindahin dari mana mau kemana. Dari sini kalau mau pakai angka bisa pakai add 100,0. Ya, geser 100 ke kanan. Ya, kayak gitu. Kalau mau langsung lurus sih bisa pakai yang gambol tadi, lebih cepat. Kalau mau miring pakai ini 100,50. Dia miring, move-nya miring. Ya, kalau move-nya mau ke tempat lain yang udah ada objek lain, endpoint ketemu endpoint, ya tinggal deketin aja. Seperti itu. Ya, move-nya seperti itu. Lalu yang sering dipakai lagi adalah ini. Kita akan banyak menggunakan control point curve. Control point curve itu jadinya nggak pas di yang kita klik. Jadi dia akan berubah posisinya. Ya, jadi semakin banyak kamu klik, semakin nggak halus sebenarnya. Jadi kalau kalian mau smooth, titiknya sedikit mungkin. Ya, kalau mau bikin gunung dan lembah ini cuman gunung itu 3, lembah lagi tambahin sebelahnya. Jadi untuk bikin titik nggak usah takut, bikin aja secukupnya dulu. Mau ditambahin bisa, dikurangin bisa. Yang mau nambahin bisa dari sini, ada points di sini, di move, bukan di sini. Ya, ini ada control point, edit point di sininya yang sebelah kanan. Ya, kalau Rhino 5 kalian harus pilih F11
atau klik control point on, F10, F10 nyalain, F11 matiin. Ya kalau yang 5 ke bawah kalian harus tekan F10 untuk ngeluarin titik-titik ini. Tapi kalau di Rhino 6 kalian klik udah otomatis keluar. Ya jadi titik ini bisa digeser, tinggal klik mau geser kemana. Ya, jadi akan banyak ada latihan kalian bikin objek. Ininya pertama kalian bikin asal dulu. Udah gitu apalagi kalau mau tracing ya. Kalian mau tracing sesuatu image, mau diikutin, nggak mungkin langsung jadi sama. Pertama bikin kasar dulu. Kalau kurang mau tambahin klik di sini panahnya, jangan klik di atas icon ya, kliknya di panahnya segitiga. Klik nanti ada plus insert node. Tinggal klik objeknya mau tambahinnya di mana. Klik kanan. Kalau udah, kalau kalian lagi dia nambah titiknya. Di titik ini. Nah, di sini bisa ada yang namanya untuk line titik ini. Ini bisa di align juga kalau kalian mau sama. Ya, perintahnya namanya set point. Set PT. Ini kalau mau move titik ya, move titik namanya set PT. Yang di sini pilihnya line to C-plane aja. C-plane itu construction plane. Kalian kerja di top ya, ininya hubungannya ke top. Kalau di world dia akan selalu di tampak atas ininya. X, Y, Z-nya tergantung di tampak atas. Tapi kalau di C-plane tergantung view-nya. Nah, ini mau diratain di sumbu Y. Pilih Y mau ditaruhnya di mana. Mau ditaruh di bawah sini ya kliknya di sini. Mau ikutin yang atas kliknya di atas. Dia akan sejajar. Ini gunanya untuk ngerapiin titik. Ya, jadi sampai di sini kamu bisa latihan-latihan sama kayak di AutoCAD lah. Ini nggak perlu lama-lama. Nah, untuk bikin circle tinggal klik circle center di mana, masukin radius atau diameter. Ini diameter kalau mau jadi radius klik masukin R, enter atau klik radius, masukin angkanya. Ya, sama persis kayak di AutoCAD. Ya, jadi kita hari ini mau latihan simple bikin objek berupa hammer, palu mainan. Ya. Jadi kalian buat pertama kita mulai dengan membuat ininya bounding box-nya. Ya, jadi kalian lihat di sini. Ini ada kotak 1, 2, 3, 4. Ya, kalian buat seperti ini. Kalian lihat dulu, kalian mau foto boleh. Ada circle. Ini radius 2,5. Ya, dan ini kayak saya bilang mau pindah layer. Ini saya pilih. Nah, yang ini bisa style setting dimensioningnya. Dia di tengah ini untuk dimensioning. Yang kiri kalau mau pindahin layernya, ini pindah biru lagi. Nah, jadi kalian buat dulu rectangle. Ya, harusnya udah bisa. 52,5. Tingginya 15. Ya tinggal bikin aja. Klik dulu. 52.5 enter. Kalau mau cepet, saya lebih suka 2 kali enter. Dan lalu kalian move. Ini middle ketemu middle. Middle dia ketemu middle dia, yang ini sejajar rata bawah. Untuk ratain, tadi kalian udah belajar untuk ratain titik. Nah, kalau untuk ratain objek, 2 objek, kalian bisa pilih dua-duanya atau salah satu yang mau pindah. Ya, pindah yang ini, perintahnya itu namanya align, A-L-I-G-N. Ya, saya udah nggak ketik lagi karena saya udah pindahin ke sini. Jadi ini align bottom, kita mau ratain bawah. Pilihnya nggak harus dua-dua, satu bisa, 2 bisa. Kalau 2 itu jadi otomatis ini lompat ke bawah dia. Kalau kalian pilih ini bottom, pilih dua-duanya align point, nah di bawahnya di mana? Ini. Dia akan pindah ke sini. Kalau pilihnya 1, ya align the bottom, pilih objek, enter. Nah ini mau di bawah mana? Mau ikut mana? Jadi bukan bawah sih, jadi bagian bawah benda ini, ya kalau pilih bottom, bagian bawah benda ini mau taruh di mana? Kalau kalian pilih top berarti atas benda ini mau ditaruh di mana? Jangan salah. Ya kiri juga kanan gitu juga sama. Jadi pilihnya tergantung kalian mau ratain benda ini apanya. Bawahnya pilih yang bottom. Ya bisa kalau mau ketik align ALI. Ya ini saya udah sering ketik align jadi kalau saya ketik AL dia otomatis keluar ada ditambahin biru.
Ini artinya dia tebak mau align ya. Oh, kalau oke, align ya enter aja. Ya align, ini yang mau di align satu aja, enter. Nah, ini ada pilihannya bottom, C itu concentric itu buat centerin kanan kiri. Ya, jadi horizontal center itu atas, H. Kalau kalian punya objek ini saya buat satu center ini kalau lingkarannya mau ditaruh di tengah-tengah kotak, align. Ini yang kanan kiri ya, kanan kirinya itu concentric. Klik sekali, C, enter aja. Nanti dia pindahnya center. Concentric itu ke center ini nih, ini center. Oh, kalau itu V, horizontal, sorry. Kalau yang C itu benar-benar ke center kotak ini. Kalau mau cuman kanan kiri, jangan di luar. Kalau di luar dua-duanya lompat. Ya, salah satu harus di dalam supaya yang diem yang mana. Kalau kalian align dari sini center dia, dua-duanya dia bergerak. Ya, kalau dua-dua gini di align kamu mau align vertical center ini, dua-duanya enter dia lompat. Ya, jadi jangan ada di luar. Kalau mau ratain yang di dalam masukin dulu agak ke dalam, pilih dua-duanya, kamu ketik align, masukin V. V itu buat vertical center kanan kiri. Kanan kiri dia center. Kalau mau tengah-tengah ya pakai ini, enter dia di tengah. Ya, itu untuk align memudahkan, kadang lebih baik pakai align daripada move. Kalau selama dia masih flat, kamu pakai move gampang. Tapi kalau udah jadi 3D, kita ada bendanya mungkin jauh di belakang. Seperti ini misalnya, kita lihat di atas, dia sejajar, di samping sejajar semua. Tapi kalau ini saya turunin, mau aslinya misalnya di bawah. Ya, kalian pakai move, dia akan lompat. Dia akan lompat ke atas lagi. Ya, tapi kalau pakai align, sini, saya ada di bawah, saya mau ratain bawah, pakai align bottom, align, pilih bawah, dia nggak akan lompat. Ini cuman bagian tampak, di tampak atas ini, bawahnya ini ketemu mana. Tampak lain dia nggak ganggu. Ya, ini enaknya pakai align seperti itu. Jadi kalian buat ini, sama buat ini, ya. Kalau sudah jadi, kita mau buat 2D, garis untuk di extrude, di revolve, dijadiin 3D. Ya, jadi saya udah pilih taruh di sini, select dimensioning. Jadi saya klik ini semua kepilih, tinggal di hide. Ya, jadi bisa di hide objek, bisa di hide layer. Jadi hide layer, kalau ini hide layer, ini tadi 3D, saya select 3D, di hide. Ini saya keluarin. Jadi shape yang kalian harus buat adalah ini. Yang warna merah ini. Ini misah ya. Jangan nyambung. Jadi kalian buat satu. Jadi kalau kalian lihat ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 titik. Ya, jadi untuk buatnya pakai control point curve. Yang harus diperhatikan awal dan akhir. Dia harus ketemu di titik sini. Awalnya, akhirnya harus ketemu di tengah. Kalian coba-coba aja. Jadi kliknya bebas. Klik mau berapa, mau di mana. Kalau mau kliknya di atas garis, ya kalau garis kalian nggak di atas grid, kalau mau pas di sini bisa nyalain near. Near itu bergeraknya di garis. Nggak klik aja. Kalau mau sama 6 ya kalian klik 6. Kalau udah kelar, klik kanan atau spasi, dia berhenti. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik, ini 6. Beda-beda dikit nggak apa-apa. Ya, mau 7 boleh, yang penting di sini diatur. Ya, kalau mau pindahin tinggal klik sekali, lalu kalian pilih mau digeser, mau diatur ininya, sudut kelengkungannya. Ini bukan fillet ya, jadi kalian aturnya nggak bisa terlalu precise. Ya, ini freeform. Buat seperti ini, satu, kalau udah di mirror. Mirrornya di sini, mirror ketik MI, nanti kalau sering pakai jadi mirror, kalau nggak jadi microscribe. Ya, jadi kalian bisa ketik, lalu klik mirror. Saya udah bikin alias MI untuk mirror, tinggal diklik sini, sama di AutoCAD ya, tinggal tarik lurus ke kiri atau ke kanan. Serah. Tarik sana. Terjadinya beda, nggak masalah ya. Saya nggak perlu 100%.
Jadi mirip aja. Ya, kalau udah jadi di mirror, lalu lanjut buat ini. Jadi buat yang ini pertama kalian bisa panjangin dulu ke dalam sini. Ya, titik pertama supaya nanti kalau di union dia lebih gampang, lebih nabrak ya. Jadi biasanya kalau mau union itu nabrak. Klik aja ke situ. Ya. Jadi untuk bikin curve di sini ya sama kayak AutoCAD. Arc juga bisa kalau mau pakai arc, tapi nggak perlu pakai arc, pakai ini aja control point curve. Kalau udah sama di mirror, dia ketemunya di sini. Jangan lupa. Ya. Mirror tengah ini, lalu yang berikut ini juga freeform. Yang penting pertamanya di tengah sini, ujungnya di dalam sini. Ini untuk bikin hammerhead palunya, yang untuk mukul paku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ada 9 titik, kamu mau lebih mau kurang mirip aja. 1, 2, misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, samain misalnya 9. Begitu ya. Mau digeser tinggal pilih mana mau digeser, gambol nyalain, tarik-tarik. Kalau tariknya nggak mau di atas grid ya nariknya matiin itunya grid. Ya kalau numpuk dia nanya mau pilih yang mana, jangan bingung. Mau yang dipilih yang mana. Kalau garisnya numpuk biasanya pasti keluar ini. Bukan biasanya pasti keluar. Pilih mau yang dipilih yang mana. Curve point mau digeser. Ya seperti itu. Jadi titiknya bebas, kalian coba-coba cari yang ini belum kelihatan soalnya mau di revolve. Jadi mungkin setengah ini kalian belum bisa kira-kira kayak apa belakangan. Lalu yang berikut adalah ini untuk crowbar untuk nyongkel paku. Ya, pertama adalah bikin lingkaran di atas. Jadi kayak ini. Untuk copy, ya copy objek ada 2 cara. Bisa pakai ini, 3 sih. Kalian bisa ketik copy, C-O-P-I. Yang mau di copy yang mana, gesernya kemana. Ya berapa. Sama kayak di AutoCAD. Yang kedua bisa pakai sini, perintahnya sama, copy. Yang ketiga paling enak pakai gambol ya. Kalian tekan Alt. Tahan Alt, tekan panah. Masukin minus 50. Dia akan copy, geser 50 ya. Kalau kejauhan kopinya ya biasain kalau mindahin pakai angka. Jadi kalau mau balikin gampang. Minus 30. Dia copy. Kalau nggak tekan Alt minus 30 dia geser. Ya, jadi perhatikan jangan lupa tekan Alt untuk copy. Jadi pertama bikin circle juga banyak macam-macam. Bisa mulainya di atas diameter, bisa mulainya di center. Kalau ini lebih enak pakai diameter, tinggal radiusnya 5. Diameter 5, radiusnya kan 2,5. Ya. Klik. Jadi yang di bawah adalah 7,5. Ya bisa pakai ini lagi. Yang kedua, kalau mau pakai circle buat dulu di sini di mid, masukin diameternya 15, lalu kalian geser lagi ke atas 7,5. Gitu. Jadi pilih tool yang cepat ngerjainnya. Ya, lalu kita tambahin di sini arc. Nah, kita mau arc-nya smooth. Arc-nya smooth, jadi bikin pakai arc yang sini radius 20, yang sebelah sini radius 30. Ya. Nah, untuk bikin arc yang mulus, kalian bisa pakai di sini arc. Kita pakai tangent radius. Tangent itu adalah garis yang tidak mempunyai sudut tajam. Ya, jadi ini garis itu tangensial semua, padahal dibentuk dari 4 objek ya, lingkaran atas bawah 2, lalu arc 2. Tapi di sini nggak ada sudut tajam karena kita pakai tangent. Jadi curve, arc, tangent radius. Nah, kita harus pikirin kliknya di mana. Kita mau klik yang kiri dulu 30. Nah, kita kliknya di bagian ini. Karena kita maunya smooth dari bagian ini, jangan klik di sini. Kliknya smooth dari bagian sini, klik sekali. Yang kedua klik bagian ini. Ya, jangan klik di sini, kliknya di sini. Karena kita mau keterusan dari garis ini. Dia smooth. Ya, klik aja, lalu masukin radiusnya 30, enter, lalu pilih mau arahnya, mau kiri, mau kanan. Ya, kita klik ke kiri, move-nya mouse-nya ke kiriin, klik kiri.
nanti dia jadi. Yang kanan sama, tangentnya kita mau dari sini, jangan dari sini, karena kita mau dari sini kuadrannya yang ini, yang belok. Dari sini kita mau belok ke kuadran sini. Ya, klik sini, masukin radius 20, enter, masukin arahnya. Ya, ini video cardnya kenapa entah putus-putus. Ya, kalau udah kita trim. Pilih yang hijau. Ya, ketik trim TR. Kalau saya udah masukin alias TR, lalu yang mau dibuang yang mana? Tinggal diklik. Kalau udah di join pakai ini. Jadi kalau nggak di join di kanan kalian lihat di sini ya open curve. Ya kalau belum digabung open curve. Jangan di group. Grouping itu nggak bikin dia nempel. Tapi di grup. Jadi supaya mau milih-milih gampang, mau geser satu part, satu bagian jadi di grup. Untuk lepasnya di ungroup ya, kayak di AutoCAD kan ada grup ya. Di sini join juga ada. Nah, ini kalau di grup, nah itu 4 open di grup dikasih tahu. Kita nggak mau grup, kita mau join. Join bisa langsung kalian pilih semua dulu. Kalau kalian udah pilih ada yang mau dibuang, tekan kontrol. Kontrol lalu klik, dia akan hilang. Untuk nambahin tekan shift. Dia akan nambah. Ya, untuk nambahin tekan shift, pilih, untuk buang tekan kontrol, tahan kontrol supaya yang mau nggak hilang. Ya, lalu pilih join. Ya, nanti di kanan dikasih lihat close curve. Kalau pilih semua itu sebenarnya kurang aman. Kalau mau lebih aman itu pilih satu-satu. Ya, kalau kalian udah join terus di sini keluarnya bukannya close curve, kalian bisa join satu-satu. Layer warnanya ngikutin curve yang pertama kali dipilih. Kalau hijau, pertama hijau, kedua hitam, dia akan jadi hijau. Pilih satu, dan kalau kedua diklik, jangan dikurung. Diklik. Ya, kalau ini terakhir, ini ketemunya N ke N, dia akan berhenti perintah joinnya. Klik, nah dia akan mati warnanya. Ya, tapi kalau garisnya nggak jadi satu, ya kayak ini dia mulai, misalnya kayak ini, kamu mau join, 1, 2, tuh, dia kasih lihat. Ya, ini ada jarak. Mau join nggak? Jangan, karena ini nggak ketemu. Ya, nah kalau ke sini langsung, nah ke sini, ini ke sini, nempel, ini ke sini enggak. Kalau diklik, dia belum berakhir perintahnya. Masih kuning, artinya ada yang nggak ketemu. Ya, kalau dia ketemunya pas di ujung, dia nggak akan kuning. Kalau udah terakhir, dia akan mati, nggak aktif. Ya, jadi seperti itu untuk join, untuk tadi ngapain? Ya, lalu dapat ini, udah semua. Lalu ada satu lagi, ditampak depan, kanan. Ditampak kanan kalian buat leher ini untuk, nah ini ya. Untuk mulai bikin benda ini, gampangnya bisa mulainya di sini. Jadi ini ada tingginya sekitar 4, 3,5, 4 boleh. Ya, lalu kalau saya bikin pakai control point curve. Kamu mau bikin pakai garis di fillet nggak apa-apa. Ya, lebih gampang. Kalau pakai control point curve lebih susah. Jadi kalau kalian mau pakai line, mulainya itu nggak harus kamu mau bikinnya di tampak kanan. Mulainya nggak harus di tampak kanan. Kamu mulai bisa di mana aja. Ya kayak di sini kalian bisa mulainya kita mau di sini, ya, kliknya di sini, deketin sini, klik sini, lalu pindah ke tampak kanan samping. Ya masukin tingginya 4, enter. Ke kanannya berapa nggak tahu nih. Kita putusin dulu aja. Putusin dulu lalu lanjut lagi mulai dari sini, klik lalu ke atas 4, baru sambung ke kiri. Itu. Kalau udah klik kanan. Terus di join. Ya, J enter pilih, dia akan join. Karena dia nggak kurva ketutup, dia nggak mati. Lalu di fillet. Fillet itu F saya masukin, kalau nggak ini fillet. Radiusnya berapa? Radiusnya 2. Join yes, trim yes. Lalu pilih garisnya 1, 2. Enter untuk ngurang perintah atau spasi 1, 2. Kayak gitu. Ini juga kalian pasti mau edit, mau diturunin bisa. Kalian tinggal pilih aja. Crossing, selection, dapetin titiknya, geser. Ya, jadi 2D editnya
seperti itu. Nah, di sini saya pertama yang udah tahu extrude. Nah, ini nanti ada satu buat bikin coakan congkelannya, itu nanti kalian buat di tampak kanan. Ya. Kita pakai perintah extrude di sini. Extrude-nya berapa? Tunggu, saya keluarin dulu deh biar enak. Kita bikinnya tingginya sekitar ukur sampai sini, tingginya 7,5 ya. Jadi kita extrude, perintahnya EXT. Kalau udah sering keluar, kalau enggak kalian harus cari. Saya udah masukin short aliasnya EXT sama EX, itu jadinya extrude. Kalau mau cari extrude curve, ya extrude curve. Nah, di sini banyak pilihan. Ada delete input, itu biasanya no aja, jadi garis kurvanya nggak hilang. Solidnya yes. Lalu di sini ada both side, jadi dia bisa extrude dua arah. Nggak cuma ke atas, tapi ke atas dan ke bawah. Nah, kita mau pakai ini, cobain. Tingginya setengahnya aja masukin. Jangan total. Ya, tadi tinggi setengahnya 7,5. Enter. Dia akan extrude atas bawah. Kalau benar, jadinya solid. Di kanan, close extrusion. Ya, itu yang udah pernah di AutoCAD, ya extrude. Yang kedua, revolve. Revolve di sini nggak perlu kurva tertutup. Nggak harus ya. Mau ketutup boleh, kalian mau tambahin di tengah sini, sambungin lagi boleh, tapi nggak perlu. Ya, revolve caranya sama, ketik ref. Ya, revolve, kalau mau cepet ketik ref, masukin di alias. Jadi ref itu revolve, dia langsung. Ya. Aksis sama, di tengah, di ujung. Kalau kalian geser nanti bolong, ya harus pas di ujung kurva terjauhnya. Tarik garis lurus ke atas atau ke bawah. Klik, lalu di atas ini masukin aja full circle. Atau enter, biasanya enter, dia akan riff. Nah, nanti jadi seperti ini. Kalau dilihat di bawah di sini adalah surface. Kenapa surface? Karena dia bikinnya pakai control point curve. Kalau kalian bikinnya pakai garis-garis, misalnya ini di revolve, di sini namanya open polysurface, beda lagi. Tapi sebenarnya sama, ininya sama-sama. Solid atau enggak aja sama. Tapi namanya beda. Polysurface itu kalau ada sudut tajam, dia nggak dianggap surface. Nggak dianggap satu surface. Polysurface itu adalah poly itu banyak. Jadi banyak surface. Ini bisa diexplode. Ya kalau polysurface bisa diexplode, dipecahin. Kalau surface dia udah satu, nggak bisa diexplode karena cuma satu. Ya. Nah, ini kalau mau umpetin kalian hide. Ya, lalu kalian bisa lihat kalau di sini saya geser aja masih bolong. Ya, dia nggak bilang open surface, dibilangnya surface. Untuk nutup kayak tadi solid cap, ketik CAP aja. So, saya masukin alias CA. Nanti dilihat ini udah ketutup, ada plus di sini. Kalau lihatnya di wireframe di sini keluar plus. Biasain aja lihat shaded, nanti namanya beda di sini. Close poly surface, solid. Ya kalau yang mau di 3D print dia harus solid. Kayak gitu ya, solid. Lalu ada satu yang baru. Salah. Ini di atas. Di AutoCAD nggak ada, namanya kita mau sweep. Sweep itu seperti extrude, tapi dia mengikuti batasan kanan kiri. Ya, kayak ini kita mau extrude, lengkungan ini kita extrude, mengikuti dua jalur ini. Jadi di sini surface ada sweep one rail, sweep two rail. Kita yang dua dulu, yang satu itu seperti extrude aja sih sebenarnya. Extrude tapi ngikutin garis. Ya, jadi untuk membuat surface atau 3D ini di sini pilihannya. Ya, ada banyak. Kalau di AutoCAD cuma extrude, revolve, sweep. Sweep cuma satu. Nah, ini ada dua. Kenapa dua? Karena railnya kita dua. Ya, rail ini pertama dibaca mintanya apa. Jangan pilih dulu. Jadi benda ini kita mau extrude garis ini mengikuti batasan dua ini.
Ya, yang terjadi adalah dia akan di-extrude, kalau dia membesar dia akan di scale up. Ya, di scale up, ngikutin, kalau mengecil dia akan scale down sampai bertemu di titik. Ya, jadi perintahnya sweep to rail, saya bikin alias SW2, jadinya sweep to. Ya, railnya dulu, rail itu jalurnya ngikutin yang mana? Ngikutin dua ini, jangan di enter, lalu diminta cross section, bentuk objeknya kayak apa, tinggal pilih. Ya, bisa satu, bisa dua, bisa lebih. Tapi kalau railnya itu dua, ya karena namanya sweep to rail. Enter, nanti dia akan kasih lihat previewnya seperti ini. Ya, jadi di sini bisa ada pilihan maintain height, tingginya. Jadi kamu klik-klik-klik dia belum jadi karena masih ada ini yang harus kamu masukin. Ya, tinggi ini nih. Kalau maintain height-nya di tick, tingginya dia biasanya berubah. Berubah nggak? Ya kadang ada yang berubah. Tergantung bentuk juga. Ya, jadi seperti ini. Nggak usah diganti-ganti, oke aja. Ya. Hasilnya akan berupa surface yang kopong-kopong. Nah, bentuk seperti ini nggak bisa langsung kita tutup pakai cap. Kenapa nggak bisa pakai cap? Karena yang bolong itu ada dua bidang. Bidang bawah dan bidang sini. Bolong. Kita nggak bisa cap. Ya, jadi pertama kita harus tutup dulu. Bisa ditutup dulu, tapi saya lebih prefer di mirror karena kita perlu kanan kiri. Kita mirror, kita join, nanti dia jadi open poly, tinggal di cap. Harus bisa, kalau nggak bisa ada yang salah. Ya, di cap dia rapat. Kalau nggak bisa, perhatikan garis railnya, itu flat nggak? Ya, garis yang flat ini flat nggak, lihat di tampak depan, perhatikan itu titiknya satu garis atau enggak. Ya, kalau nggak bisa di join, nggak bisa di cap, ya bidang ini juga yang tadi berdiri di tampak lain dia lurus sekali atau enggak. Itu penting ya untuk melihat hasil jadinya nanti bisa apa enggak. Ya, yang kedua ini seleher sama sweep juga pakai yang tadi lagi ya. Pakai yang ini lagi, sweep 2 rail, sweep 1, salah pilih kan, 1, 2, 3. Enter, nah itu melintir. Ya kan? Nah, kenapa melintir? Kita lihat lagi. Surface, sweep to rail, terus rail 1, rail 2, cross sectionnya ini. Enter. Nah, tadi ada salah pilih. Ngaco. Ya, jadi seperti ini, makanya dipanjangin supaya nabrak bisa di union. Bersih, nanti unionnya bersih, nanti di fillet. Ya, udah jadi. Kalau udah oke, mirror lagi. Mirror, join. Mirrornya di sini kita ke bawah. Ya. Mirror, join, cap. Ya, ini masih bolong. Kita cap, dia rapat. Ya, jadi seperti itu. Tambahin buat ininya. Ya, jadi untuk gabungin sama pakainya union. Ya, kalau sering ketik uni ya bisa dibikin boolean union. Kamu ketik uni masuknya boolean union di alias. Untuk gabungin pilih 22, 33, enter. Dia akan jadi satu. Untuk fillet 3D perintahnya namanya beda. Ya kalau di AutoCAD pakai fillet biasa juga bisa. Kalau ini enggak, ini namanya fillet edge. Ya, di sini fillet edge atau di solid. Sini ada fillet edge. Radius berapa? Fillet dulu edge-nya. Ini radius dulu boleh. Radiusnya 1. Filletnya ini. Mau sekalian yang ini. Boleh. Yang atas bawah. Kalau mau cepat bisa coba klik chain. Dia kadang pinter dia nyambung. Kalau udah enter. Di sini ada preview enggak belum. Udah, ini ada preview, no. Kalau mau ada yes, preview. Begitu kelar di klik, fillet, dia kasih lihat. Mau begini oke enggak? Tuh, bisa diedit. Jadi di Rhino ini ada satu kelebihan, dia bisa filletnya beda radius di satu bidang. Ya kalau ini saya satu semua, tapi kalau saya mau di sini satu, di sininya dua bisa. Ya. Jadi kalau saya mau fillet edge-nya beda, ini saya bisa klik dulu di sini.
Ya, lalu saya bisa tambahin add handle. Add handle, taruh di sini, klik sekali, enter, klik handle-nya, klik sekali, masukin angkanya 2. Dia akan jadi seperti itu, ya. Jadi di ujungnya, ini jangan di sini, satunya harusnya di ujung sana. Nah, jadi dari fillet 1 membesar ke fillet 2. Yaitu di AutoCAD nggak bisa. Kayak gitu, ya, enter, dia oke. Ya, lihat ya, beda, tingginya kelihatan beda. Bagian bawah juga sama. Fillet, chain, kalau coba chain, dia mau nggak? Kalau mau ya langsung, kalau nggak ya mesti di manual. Kayak tadi lagi, 1, add handle, taruh di sini, enter, klik di sini 2, di sini adanya di mana? Jadi keluar 2, taruh kanan kiri nggak apa-apa, 2, enter. Jadi ya. Lalu bikin coakan, ini juga sama, kalian fillet edge, bikin coaknya, jangan lupa jangan terlalu tajam ininya. Ya, pengaruhnya nanti fillet edge-nya. Kalau kalian bikinnya terlalu tajam, ini buat side nyala, boleh ya. Di different, SU, saya masukin subtract, ini enter, dipotong sama ini. Pemotongnya bisa dibuang, bisa enggak. Jadi subtract, ini yang mau dibolongin, enter. Lalu di sini ada pilihan, dilihat input. Kalau dilihat inputnya yes, ini akan hilang. Kalau no, masih ada. Jadi kalau ininya no, enter. Ya kalian pilih ini, enter. Ininya no, kalian pilih ini. Dia kelihatannya nggak buang, tapi sebenarnya udah bolong. Karena kalian pilihnya no, jadi nggak kelihatan. Tinggal dilihat. Ya. Jadi sudut ini pengaruhnya ke fillet edge-nya. Fillet edge ini harus, kalau mau 1, radius ini harus lebih besar dari 1. Kalau kurang dari 1, dia nggak bisa di fillet, gagal. Ya, dia harus lebih dari 1. Kalian cek, udah dibuat, kalian bikin pakai control point curve atau pakai apa, kalian udah bisa. Ya, nanti dicek, dan di sini nggak boleh kurang dari 1. Kalian lihat di sini 1,7. Saya masukin 2 di sini pasti error. Kalau saya fillet edge, radiusnya 2, saya pilih ini, chain, ya, nanti dia nanya lagi. Nah, di situ. Ya, udah, enter. Enter. Di sini pecah, ya, hilang. Berantakan. Karena radius fillet lebih besar dari radius pojok ini. Nggak bisa. Ini review ini kan, jadi ganti previewnya aja, dia nggak bisa ganti. Ya, jadinya error. Ya, di undo, fillet edge. Jadi kalau tadi 1,7 itu masih bisa. Mungkin 169, 1,7 mungkin error. Ya, jadi misalnya 1,7 bisa nggak lepas sama yang tadi. Previewnya nggak usah. Kita pilih 1, change edge. Ya, ini dia nanya mau kemana. Pilih ke sini, enter. Enter, enter, enter. Nah, dia 1,7 masih bisa. Karena maksimum tadi 1,7. Nggak boleh lebih. Sudut ini, ya, radius ini nggak boleh lebih kecil dari radius yang kamu mau. Lihat edge-nya. Ya, jadi kalian buat seperti itu. Jadinya kayak gini. Ya. Kalau kalian lihat di sini ada banyak lagi pilihan untuk melihat. Ada satu lagi namanya render. Render ini belum jadi renderan benar. Ini dari Rhino 5. Saya edit dulu. Jadi tampilannya dia sebenarnya dari pertama udah cukup bagus. Ya. Jadi di bawah sini ada bayangan karena namanya di sini kita ada ground plane ini. Ground plane. Jadi dia seolah-olah dikasih alas. Ya, jadi kalian nggak usah buat lantai lagi, dia udah ada alas. Kita belajar material sedikit. Sebenarnya kalau mau jadi render ini bisa pilihnya yang ray trace, tapi itu nanti. Sekarang kita pakai yang simple dulu.
pakai render view aja. Ini ghosted bolong kalau render, ya render. Kalian bisa lihat di layer material, ya. Jadi ini ada layer M. Nah, ini bisa pilih material. Pilih material. Kalau pertama kalian baru mulai, ini kosong. Ya, dari sini ke sini saya delete dulu, misalnya biar sama. Ya, polos kayak gini. Bedanya putih, di sini kosong. Jadi di Rhino itu materialnya ada preset yang udah dibikinin, tipe materialnya ada buat batu perhiasan, gem, ada gelas, metal, ada cat, ada buat masukin image, plaster, tembok, plastik. Ya, ini sebenarnya semua yang ini bisa dibikin lewat custom, tapi di sini di simplified. Ya paling gampang, ya kita belajar nggak pakai tekstur dulu, tapi main warna. Plastik, kalian bisa kasih nama plastik warna apa, biru, merah, atau 1, 2, 3 di atas. Di bawah ini namanya sama kayak ini, bisa diganti. Lalu ini tipe, kalau mau plastik yang tadi, klik bisa diganti juga. Nah ini ada color untuk warnanya, plastik kamu mau warna apa, bisa picker di sini, color picker, mau pilih, oke. Reflectivity, jadi kamu sebagai seberapa mantul bayangan kalau lihat di sini, ya. Lalu ada transparansi, plastiknya transparan nggak? Ya kalau 0 itu solid, 100 transparan full. Nah ini kalau clarity-nya, kalau transparansinya ada, berarti di sini bisa ada ininya efek. Bukan, ini nggak ada hubungan transparansi, sorry. Clarity ini mau plastiknya licin, polish, atau agak frosted kasar. Ya, kalian ini ada efek timbul. Jadi cara apply-nya ada dua cara. Kalian bisa tarik materialnya ke objek, ya, atau pilih objeknya, lalu klik kanan, assign to object. Nanti akan keluar. Yang di sini efek bayangannya nggak terlalu kelihatan, harus ada namanya proses render. Itu nanti. Yang gampang ini dulu, kalian bisa kasih material. Mau ada efek frosted di sini, dia lebih doff. Ya kalau kalian ganti G-nya frosted, warnanya lebih mendem, lebih polish, lebih shiny. Ya ada bayangan sini sedikit. Lalu material berikut kalian bisa coba metal. Metalnya dia ada preset nama. Kamu klik di color, dia udah bikinin nih. Menurut dia, menurut software ini aluminium kayak ini warnanya. Mau bikin manual kamu bisa pilih warna di sini, tapi kalau mau ngikutin yang dia bisa di sini. Ya kamu mau pilih ini baja, titanium, atau stainless atau apa, tarik situ. Ya akan ada bayangannya, efek pantulannya. Ya kalian bisa coba, ini belum ada lighting, belum ada apa, tapi biar ada lebih menarik aja hasilnya. Kalian buat seperti ini, kumpulin. Ya, jangan sama. Kalau untuk bolongin ya pakai different ya ini, lalu pojoknya di fillet edge 1. Jadi kalau di Rhino kerjanya itu solid sama solid. Surface sama surface. Ya, jadi kalau kalian punya yang satu itu close solid dipotong sama yang nggak solid, itu jadinya error. Ya, jadi biasanya temennya itu kalau kalian mau union solid sama solid, surface sama surface. Ya, untuk save saya kasih tahu di sini ada cara yang gampang untuk save. Misalnya nggak mau, ini kan nggak di render ya, kita mau ambil gambar ini. Kalian bisa screenshot. Ya, screenshot itu kalau biasanya shift print screen. Tapi kalau layar kalian kecil, gambarnya juga kecil. Ya kalau di Rhino di sini ada namanya capture. Jadi sekecil apapun layar kalian, nggak usah takut kalau mau screenshot di sini. Tinggal to file. Jadi kita save image-nya. Ya, to file. Nanti di sini akan keluar pilihannya. Kita mau ambil screenshot dari perspektif ini. Ya ini nggak usah diapa-apain. Lalu kalian bisa atur ukurannya di sini. Ya, di sini resolution viewport. Jadi kita ngikutin sebesar apa layar monitor kalian. Layar monitor saya 1534 kali 824 nih, bidang ini. Kalau kalian monitornya yang 14 in, laptop pasti lebih kecil. Untuk tajam otomatis harus lebih besar. Jadi kalian bisa masukin custom atau yang preset.
Ya, kalau kalian masukin custom, bisa di sini di lock dulu biar perbandingannya sama. Ini sama ini nggak usah diatur, kalian bisa atur 2 kali lipat. Kalian masukin di sini 2. Nah, dan nanti dia jadi 2 kali di bawah nih. Outputnya sebesar itu, jadi oke. Dan nanti filenya jadi save, pasti ukurannya 2 kali ini. Ya, kalau kalian perlu besar. Jadi kalau layar kecil, paling gampang pakai screenshot. Jadi kumpulin seperti itu, filenya besar, saya nggak mau kecil-kecil lagi, kayak dulu banyak yang kecil. Ya, nggak usah di render dulu, di screenshot. Saya mau rendernya ini 2 kali yang asli, atau kalau mau ambil angka di sini yang ini, 2048. Yang di ini juga boleh. Pokoknya sebesar mungkin, jadi kalian bisa lihat. Ya, kalau ada batasan ukuran file di upload di portal, ya kecilin lah. Nggak apa-apa. Penting kalian bisa dapetin ini. Jadi jangan di shift print screen lagi ya. Jangan dipotret pakai HP, jangan di shift print screen, tapi pakai perintah capture. Bersih. Ya, saya nggak perlu lihat screenshot ada toolbar-toolbar. Seperti itu, kalau udah oke, nanti dia akan minta save-nya di mana. Kasih nama, tipe filenya apa, biasalah. Ya, kalau udah oke. Ya, jadi sampai terakhir sampai jadi image. Ya, kalian bisa coba-coba. Ini mah gampang. Ya, kalian install dulu softwarenya. Udah saya kasih linknya di portal, cuman hari Rabu error file portalnya nggak bisa dibuka. Mungkin Kamis hari ini bisa. Kalau belum ya nanti saya kasih linknya di WhatsApp. Jadi ini kalau memang belum bisa di-upload, ya gitulah. Ya, jadi kalian buat sampai dikumpul hari ini ya seminggu ya, di portal batasnya seminggu, tapi jangan seminggu, kalau bisa lebih cepat. Ya, nanti kedepannya mungkin saya batasin, saya nggak mau sampai deadline-nya Rebo, mungkin lebih cepat. Supaya lebih cepat juga saya periksa, saya bisa review. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya di forum atau mau WhatsApp saya boleh. Oke? Selamat mencoba.